Halo teman-teman sekalian, kita kembali kali ini akan mempelajari konsep yang berkaitan dengan kurikulum, yaitu mengenai beberapa model pengembangan kurikulum yang perlu kita ketahui. Nah, kali ini kita akan membahas dua paradigma besar dalam pendekatan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah paradigma yang sifatnya modernis, yang relatif teknis dan saintifik, dan yang kedua adalah paradigma yang sifatnya postmodernis, yang tidak teknis, tidak saintifik, tidak prosedural, gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ada dua tokoh yang penting dalam aktivitas pengembangan kurikulum yang berpendekatan teknis dan saintifik. Dua tokoh ini termasuk yang paling awal mengembangkan satu bidang kajian kurikulum, termasuk juga mengembangkan bagaimana mestinya kurikulum itu dikembangkan dengan baik dan benar. Tentu saja menurut paradigma modern. Uh, Bobit misalnya, dia mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum itu sebenarnya seperti seorang insinyur yang merancang rel kereta. Jadi kalau seseorang dalam satu konteks daerah tertentu dia mau merancang rel kereta, berarti harus ada tujuan yang jelas. Dan seseorang tersebut sebagai seorang insinyur dia harus punya informasi, dia harus punya data untuk mencapai tujuan yang dituju itu ada banyak hal yang memang harus dilalui. Ada banyak sungai, ada banyak lembah, ada bukit dan sejenisnya. Nah, dalam merancang kurikulum sebenarnya juga sama. Jadi seorang pengembang kurikulum dengan mengambil analogi sebagai seorang insinyur yang merancang rel kereta, maka juga harus punya pandangan yang luas, juga pandangan yang sifatnya visioner dan jauh ke depan. Dan kemudian sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang sifatnya luas dan visioner tersebut, maka seorang pengembang kurikulum dia kemudian meletakkan rel-rel yang tepat ke arah tujuan tersebut. Rel itulah sebenarnya yang kalau kita kontekstualisasikan dalam upaya pengembangan kurikulum yang sifatnya teknis dan saintifik ini adalah berupa materi-materi yang harus dipelajari atau juga pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna, yang berharga yang harus dilalui oleh seorang siswa. Menurut Bobby dan Charter dalam pendekatan yang teknis saintifik ini, pada dasarnya pembangunan kurikulum dipahami sebagai rencana menstrukturkan materi, juga menstrukturkan pengalaman belajar, media, lingkungan, dan penunjang lainnya untuk tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan dalam lingkup yang lebih luas atau tujuan yang lebih sempit pembelajaran. Nah, dalam pendekatan teknis saintifik secara umum, maka pendekatan ini relatif menggunakan prinsip-prinsip saintifik, yaitu harus sistematis, kemudian prosedural, dan metodologis. Sistematis artinya mengaitkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa elemen-elemen dari kurikulum, termasuk juga kurikulum sebagai bagian dari sistem pendidikan yang lebih luas. Nah, itu harus dikaitkan satu sama lain secara sistematis. Prosedural artinya mengikuti langkah-langkah atau tahap-tahap tertentu di dalam mengembangkan kurikulum dari awal sampai akhir, dari analisis sampai evaluasi. Metodologis artinya menggunakan metode-metode tertentu, menggunakan cara dan strategi tertentu yang sudah dipastikan. Nah, kalau kita ke dua tokoh ini, yaitu Bobby dan Charter, Anda bisa melihat di bukunya Ornstein dan Honsins tahun 2018 yang berjudul Curriculum, Foundations, Principles, and Issues, edisi ke-7. Nah, di situ ada 4 tahap yang harus dilakukan oleh seorang pengembang kurikulum ketika mereka mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan yang teknis saintifik, terutama yang dirumuskan oleh Charter, yang dia mengembangkan dari konsep-konsep yang dirumuskan sebelumnya oleh Bobin. Yang pertama adalah selecting objective. Selecting objective artinya menyeleksi atau memilih tujuan-tujuan pembelajaran yang baik, yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan. Nah, ini sebenarnya sama untuk semua apa istilahnya upaya mengembangkan pendidikan secara umum maupun kurikulum dalam lingkup yang lebih luas maupun sempit. Jadi memang pertama harus ada tujuan lebih dahulu. Ya, selecting objektif. Tanpa ada tujuan maka tidak akan ada proses, tidak akan ada hal-hal yang selanjutnya yang akan dibuat termasuk dalam kurikulum ini. Nah, setelah selecting objektif maka
yang harus dilakukan berikutnya adalah dividing them into ideals and activities. Adalah menerjemahkan atau membreakdown, menjadikan tujuan-tujuan pembelajaran tadi itu menjadi serangkaian aktivitas belajar, menjadi pengetahuan-pengetahuan yang harus dipelajari apa saja. Jadi harus diidentifikasi, harus ditelaah lebih lanjut untuk bisa mencapai tujuan itu apa yang harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah analyzing them to the limits of working unit. Nah, ini lebih rinci lagi. Jadi aktivitas-aktivitas tersebut, materi-materi tersebut sebagai upaya untuk mempelajarinya secara lebih mudah, maka harus dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. Jadi kalau kita mau mempelajari matematika, maka akan lebih mudah untuk dibagi menjadi unit-unit yang sifatnya lebih terfokus, lebih kecil. Untuk belajar sosiologi misalnya juga akan dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dalam bentuk tema, terus kemudian menjadi topik-topik yang lebih spesifik lagi. Nah, berikutnya adalah collecting methods of achievement. Di sini seorang pengembang kurikulum harus mengidentifikasi metode-metode apa yang bisa digunakan untuk apa istilahnya ya, mengetahui capaian pembelajaran dari siswa yang belajar. Jadi collecting methods of achievement artinya mengidentifikasi metode-metode pencapaian belajar dalam bentuk metode-metode pembelajaran, termasuk juga bagaimana mengevaluasi atau menilai hasil belajarnya itu sendiri. Nah, ini yang dikemukakan oleh Bobby dan Charter. Nah, berikutnya ke salah seorang yang sering dikatakan dia pengaruhnya sangat besar sekali sebagai pelanjut dari tradisi pemikiran dari Bobby dan Charter tadi, yang masih menggunakan pendekatan teknis saintifik atau pendekatan modern, yaitu adalah Ralph Taylor. Dan sampai sekarang itu masih banyak digunakan pemikirannya. Kita bisa melihat di satu bagan ini ada satu gambaran bagaimana seorang Ralph Taylor itu mencoba untuk mengembangkan kurikulum melalui serangkaian analisis dan prosedur secara sistematis, secara apa namanya terarah dengan jelas begitu. Ada 4 hal yang menjadi prinsip utama yang digunakan oleh Taylor yang sampai sekarang pengaruhnya sangat besar sekali di dalam pengembangan kurikulum di banyak tempat. Yang pertama adalah determine the school purposes, jadi menentukan tujuan dari sekolah itu, menentukan tujuan dari sekolah itu sendiri. Jadi ini berbicara konteksnya berarti adalah sekolah ya, konteksnya adalah sekolah. Kalau di Indonesia seringkali disebut dengan satuan pendidikan. Nah, kalau kita lihat untuk determine the school purposes ini, seorang pengembang kurikulum dia memang harus memulai dari subject matter. Dari konsep yang dikembangkan oleh Taylor ini sebenarnya adalah subject matter, yaitu mata pelajaran dari pengetahuan dari mata pelajaran sebagai sumber yang utama untuk menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di sekolah. Tentu ada juga sumber lainnya, yaitu dari masyarakat, dari siswa itu sendiri, yang kemudian nanti pada tahap berikutnya akan menghasilkan rumusan tujuan pembelajaran yang sifatnya tentatif, yang sifatnya sementara. Ada juga dasar-dasar yang sifatnya psikologis dan filosofis, yang kemudian akan menentukan tujuan pembelajaran secara lebih terperinci, secara lebih jelas, secara lebih padat, lebih pasti begitu. Nah, dengan pertimbangan dari masyarakat soal apa namanya ekonomi, sosial, budaya dan sejenisnya, kemudian perkembangan dari siswa, kondisi kognitif, psikisnya, kemudian dari filsafat, banyak aliran filsafat pendidikan, kemudian juga teori-teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yang kemudian menentukan tujuan belajarnya secara lebih spesifik, maka kemudian kalau di konsepnya Ralph Taylor ini adalah tahap berikutnya, identify educational experiences related to those purposes. Jadi menentukan tujuan, menentukan pengalaman-pengalaman belajar yang terkait
dengan tujuan-tujuan tersebut itu. Jadi untuk bisa mencapai tujuan belajar itu, objektif itu, atau tujuan-tujuan itu, maka seseorang menurut Ralph Tyler itu dia harus punya pengalaman belajar atau educational experiences yang terkait dengan itu untuk bisa menjadikan seseorang mencapai tujuan belajar tersebut. Nah, itu ada di tahap yang berikutnya itu, yaitu selected experiences. Yang dimaksud dengan selected experiences itu berarti menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar yang tepat, yang sesuai untuk bisa mencapai educational objectives itu, atau school purposes itu. Nah, berikutnya adalah ascertain how the experience are organized. Nah, di sini seorang pengembang kurikulum, maka dia harus mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar tadi itu. Nah, di dalamnya pasti ada materi, pasti ada metode, ada media, ada lingkungan belajar, dan sejenisnya. Nah, di sini kurikulum itu biasanya kalau dalam konteks sebuah negara atau daerah tertentu, maka ascertain how the experience are organized, maka konsep ini, aktivitas ini akan menghasilkan struktur kurikulum yang sudah terorganisasikan dengan rapi. Kalau kita bicara sistem pendidikan nasional, berarti perjenjangnya pengorganisasian pengalaman belajar dalam bentuk materi dan seterusnya sudah dihasilkan di sini. Dan yang terakhir adalah evaluate the purposes. Nah, di tahap ini yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah tujuan-tujuan pembelajaran, tujuan-tujuan pendidikan yang sudah ditentukan sejak awal di sekolah itu tadi, atau dalam konteks yang lebih luas di sebuah negara misalnya, itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, maka bisa atau harus menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Itu yang dikemukakan oleh Ralph Tyler. Nah, ada seorang penerusnya Ralph Tyler yang bernama Hilda Taba. Kalau kita mengacu pada konsep pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Bobby dan Charter, kemudian juga Ralph Tyler tadi, keduanya sebenarnya, kedua model tersebut, model pengembangan kurikulum tersebut bersifat top down, jadi dari atas ke bawah, dari mata pelajaran, dari ilmu pengetahuan, terus kemudian menjadi apa istilahnya, menjadi serangkaian mata pelajaran, pengalaman belajar yang kemudian dioperasikan atau dijalankan oleh guru itu. Nah, Hilda Taba ini berbeda, dia punya pemikiran yang berbeda. Walaupun sama-sama masih menggunakan modernis, pendekatan modernis yang sifatnya teknis dan saintifik. Hilda Taba mengatakan bahwa kurikulum sudah seharusnya dikembangkan oleh penggunanya itu sendiri. Karena kalau kita bicara pengguna kurikulum itu di dalam konteks sistem pendidikan nasional persekolahan, konteks pendidikan formal, maka penggunanya adalah guru itu. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya menurut Hilda Taba, guru menjadi bagian yang penting di dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan Bobby dan Charter dan juga Rob Taylor tadi, maka logika yang digunakan oleh keduanya adalah logika yang sifatnya deduktif. Jadi top down dari atas ke bawah, logikanya deduktif. Nah, logika yang digunakan oleh Hilda Taba ini, karena dia sering disebut dengan grassroots approach yang melibatkan guru, dan guru menjadi ujung tombak dalam pengembangan kurikulum di masing-masing tiap sekolah atau satuan pendidikan kalau di Indonesia, maka logikanya bersifat induktif. Jadi guru dalam mengembangkan kurikulum, maka sebenarnya di konsep dasarnya, menurut Taba, pemegang kebijakan, misalnya kalau di Indonesia adalah Dinas Pendidikan atau kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan misalnya, memberikan fasilitasi ke sekolah berupa kehadiran pakar kurikulum yang akan membantu bagi para guru untuk menyusun kurikulum. Jadi yang menyusun kurikulum sudah ada grand desainnya memang, konsepnya, maka guru mencoba untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, di sini memang tetap perlu ada kehadiran seorang pakar menurut Hilda Taba untuk bisa mengembangkan kurikulum yang sifatnya dari bawah ke atas, bottom up. Nah, ada beberapa langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Hilda Taba, yang dirumuskan Hilda Taba untuk bisa mengembangkan kurikulum yang dilakukan oleh guru dalam konteks pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah diagnosis of needs.
Ya, jadi mendiagnosa atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan belajar. Nah, siapa yang didiagnosis? Tiada lain kecuali adalah siswa yang akan belajar itu sendiri. Kebutuhan belajar berupa pengetahuannya apa, kemudian keterampilannya apa, sikapnya apa, dan sejenisnya, dan sejenisnya. Nah, berikutnya adalah formulating objectives. Jadi memformulasikan atau merumuskan tujuan-tujuan, yaitu tujuan belajar. Kalau sudah diformulasikan, maka berikutnya adalah selection of content. Jadi memilih konten yang tepat dalam rangka untuk memenuhi tujuan belajar tadi, formulating objective tadi itu. Nah, setelah diseleksi, setelah dipilih, maka kemudian diorganisasikan. Nah, setelah diorganisasikan, maka selection of learning experiences. Jadi menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar yang sekiranya akan tepat untuk menunjang apa tadi objective of learning. Nah, setelah itu organization of learning activities, jadi aktivitas belajarnya apa harus diorganisasikan, dan kemudian yang terakhir adalah evaluation and means of evaluations. Nah, masih yang dari pendekatan teknis saintifik ada dua tokoh ini yang dia merumuskan satu konsep yang disebut dengan backward design atau desain mundur, yaitu Wikin dan McTighe. Konsep ini dikatakan backward design karena memang pengembangan kurikulumnya berjalan mundur. Dan di sini titik beratnya sebenarnya adalah pada asesmen. Asesmen menjadi atau sebagai pembuktian siswa belajar dan menguasai apa yang telah dipelajarinya secara empiris. Menurut backward design atau Wikin dan McTighe ini dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design, yang sudah banyak dicetak ulang sampai sekarang dan banyak ragamnya termasuk bentuk praktisnya, merumuskan kurikulum terutama dalam konteks mikro di sekolah misalnya harus dimulai dengan mengidentifikasi outcomes atau hasil belajarnya, identify desired result, apa yang hendak dikuasai oleh siswa atau gambaran siswa itu setelah dia belajar itu dia bisa apa, dia bisa melakukan apa, dia bisa ngapain, dia bisa menjelaskan apa, dia bisa terampil apa. Nah, ini harus dirumuskan lebih dahulu. Nah, setelah itu baru kemudian asesmen. Nah, jadi kalau yang awal tadi ada Bobin, ada Charter, kemudian ada Tyler, kemudian Hildataba. Setelah identifikasi objektif itu kemudian apa namanya selecting atau selection the content. Maka kalau backward design bukan. Setelah outcomes yang dilakukan adalah mengidentifikasi assessment, determine acceptable evidence. Jadi untuk bisa mengetahui siswa tersebut betul-betul bisa apa, bukti apa yang diperlukan untuk mengetahui siswa belajar dan menguasai materi. Nah, di sini seorang pengembang kurikulum, atau kalau dalam konteks misalnya kita menggunakan konsepnya Hildataba, yaitu guru di sekolah, maka seorang guru sebagai pengembang kurikulum, dia harus bisa menentukan teknik penilaian yang paling tepat untuk bisa mengetahui hasil belajar siswa. Jadi setelah outcome-nya dirumuskan, maka yang kedua sebenarnya adalah merumuskan teknik penilaian atau asesmen yang paling tepat untuk bisa membuktikan siswa tersebut benar-benar belajar dan benar-benar bisa dilihat hasilnya. Yang terakhir baru kemudian desain, yaitu plan learning experiences and instruction. Nah, untuk bisa menjadikan siswa itu dia bisa menunjukkan hasil belajarnya dalam rangka dia mencapai desired result atau outcome tadi, maka diidentifikasi apa yang harus dipelajari. Maka ini artinya memilih konten. Nah, baru memilih konten untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dan kemudian untuk bisa menunjukkan bukti-bukti yang jelas tadi. Oleh karena itu yang disebut dengan backward design atau pengembangan kurikulum yang berjalan mundur. Nah, yang terakhir ada pendekatan postmodern yang berbeda dari pendekatan yang awal tadi. Postmodern pendekatannya relatif tidak sistematis, relatif tidak punya prosedur yang baku, relatif mengatakan bahwa kurikulum itu bukan sesuatu yang final, tapi selalu proses yang tidak pernah berhenti begitu. Ada dua tokoh yang akan kita bahas secara singkat di sini, yaitu Patrick Slattery dan William Doll. Patrick Slattery dia mengemukakan 5 prinsip dalam mengembangkan kurikulum menggunakan paradigma postmodern. Yang pertama adalah
Pengembang kurikulum harus respect pada keunikan dan totalitas pengalaman siswa. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dari pengalaman siswa. Pengembangan kurikulum berarti harus berasal atau menghargai atau respect pada suara siswa, termasuk kendala mereka, termasuk keunikan diri mereka yang juga beragam. Yang kedua adalah menolak pandangan modernis. Pandangan modernis misalnya ada standar tunggal, harus seragam, harus prosedur, harus sistematis, dan seterusnya. Itu tidak. Di alam yang postmodern sekarang, Slattery dia mengatakan pandangan modernis tersebut sudah banyak yang apa istilahnya tidak terlalu berguna karena memang realitasnya, faktanya di dalam mengembangkan kurikulum itu ada beberapa hal yang tidak harus prosedural, tidak harus sistematis. Banyak sekali ide yang akan bisa muncul di sela-sela pembelajaran yang akan bisa mengubah desain kurikulum itu sendiri, dan itu harus diakomodasi. Kalau mengikuti logika yang sifatnya linear, modernis, teknis, saintifik, maka hal-hal yang berkembang di tengah pembelajaran tidak akan boleh diakomodasi karena akan dianggap menjadikan proses pembelajaran melenceng dari rencana awal. Gitu. Berikutnya adalah menyiapkan siswa untuk kondisi buruk dalam skala global. Kalau kita sekarang misalnya bertemu dengan hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya, ini sebenarnya menjadi hal yang diantisipasi di prinsip yang dikembangkan oleh Patrick Slattery ini, yaitu menyiapkan siswa untuk kondisi buruk dalam skala global, misalnya dalam pandemi COVID-19 ini. Berikutnya adalah kurikulum harus dipahami sebagai kurere, yaitu sebagai lintasan yang memang dilalui oleh individu yang bisa beragam, yang statis, yang tidak statis, tapi merupakan hal yang selalu berproses, yang tidak ada habisnya. Jadi menurut Slattery ini kurikulum itu sebagai sebuah desain, sebagai sebuah skenario tidaklah tunggal, tidaklah selesai ketika dibuat. Ketika dibuat, kemudian dijalankan, maka pasti akan berinteraksi dengan banyak konteks, dengan keragaman, dengan peristiwa-peristiwa yang akan menjadikan kurikulum yang dijalankan tersebut selalu berkembang, tidak akan pernah ada selesai dan habisnya. Nah, berikutnya adalah pengembang kurikulum juga harus memposisikan dirinya sebagai cendekiawan yang menguasai hermeneutik. Hermeneutik sebenarnya adalah ilmu tafsir, ilmu interpretasi dalam bidang ilmu sosial. Jadi menafsirkan teks, menafsirkan wacana, kondisi, keadaan, siswa, dan sejenisnya. Nah, untuk bisa mengembangkan kurikulum dengan baik, sebagai pengembang kurikulum, Slattery mengatakan harus menjadi cendekiawan yang juga paham dan mampu melaksanakan riset-riset atau telah-telah yang sifatnya interpretatif, hermeneutik. Nah, tokoh terakhir yang kita bahas kali ini adalah William Doll. Dia punya 4 prinsip juga, dan ini bukan prosedur. Yang pertama adalah richness, kemudian recursion, kemudian relation, dan rigor. Richness ini artinya kekayaan. Jadi materi yang harus disajikan kepada siswa haruslah kaya, yang bisa membangun imajinasi dan harapan, bisa membangun banyak perspektif berluas, horizon pengalaman belajar dan perspektifnya untuk menjadi sepenuhnya manusia. Jadi tidak boleh dalam konsep narrow knowledge itu, tapi harus broad based kurikulum desain yang sifatnya luas, harus kaya. Dan di sini berarti pekerjaan seorang pengembang kurikulum adalah menyediakan sebanyak mungkin pengalaman belajar dan materi-materi yang akan bisa memperkaya jiwa seseorang, kehidupan seseorang. Yang kedua adalah recursion. Recursion artinya dalam upaya pengembangan kurikulum itu akan berjalan terus-menerus dalam bentuk spiral belajar, spiral pengetahuan. Tidak akan pernah berhenti sebagaimana konsep apa namanya yang dikemukakan oleh Slattery mengenai kurere tadi itu. Bahkan kurikulum di tengah, kemudian muncul ide, muncul peristiwa, akan bisa berkembang, akan bisa mengubah jalannya kurikulum, tapi akan bisa apa namanya menjadikan tujuan kurikulum tetap sama atau berubah, itu bukan hal yang bisa diprediksi sejak awal, maka akan selalu berkembang, selalu dalam bentuk spiral yang selalu memutar, dan mungkin tidak akan pernah ada akhirnya. Awalnya juga mungkin tidak akan bisa diprediksi, diketahui dengan pasti, karena selalu berbentuk spiral, selalu bentuk lingkaran daur pengalaman belajar. Berikutnya adalah relation. Relation artinya kalau dalam konsepnya William Doll dalam pengembangan kurikulum adalah harus ada relasi dengan pedagogik, harus ada relasi dengan konteks sosial dan kultural. Jadi ini yang menjadikan pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran itu menjadi lebih kaya dan kontekstual, yang akan kemudian menjadikan pengembangan kurikulum dan praktik kurikulum juga
apa istilahnya tidak berakhir, jadi selalu sebagai sebuah proses. Ini mirip dengan konsep yang Curie tadi itu. Dan rigor, rigor kalau di pandangan modernis artinya ketat secara saintifik, tapi kalau dalam pandangan postmodern, rigor di sini istilahnya adalah berarti memahami kondisi ketidakpastian, memahami kondisi hal-hal yang tidak mungkin bisa diprediksi secara pasti 100% akan terjadi, sehingga harus menyiapkan hal-hal yang sifatnya insidental, skenario pembelajaran atau kurikulum juga harus banyak, harus richness tadi itu. Nah, ini konsep-konsep yang dikemukakan oleh pendekatan postmodern. Nah, realitasnya sebenarnya dalam mengembangkan kurikulum kita, pendekatan postmodern bukan berarti terus kemudian meniadakan mata pelajaran, meniadakan prosedur dan seterusnya, bukan. Tapi memang pendekatan postmodern tidak menekankan pada pentingnya sebuah prosedur, tapi menekankan pada pentingnya perspektif atau prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang. Nah, kalau kita mau praktik mengembangkan kurikulum, maka yang paling mungkin bisa dilakukan adalah eklektik. Jadi memadukan pandangan modern dan postmodern ini menjadi satu, dan kemudian langkah-langkah pembelajarannya akan menjadi lebih langkah-langkah pengembangan kurikulum maksud saya akan lebih terarah, tapi dengan prinsip-prinsip dan perspektif yang lebih luas dari paradigma postmodern. Terima kasih.